Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin doa. Ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih Mas Faif ya. Nah, jangan lupa mengisi absensi ya, yang sudah saya share di Google Classroom ya. Siap, Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menentukan modus ya. Nah, dulu SMP kan sudah pernah diajari modus ya? Sudah belum? Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan modus? Data yang sering muncul. Data yang sering muncul gitu ya, atau frekuensinya banyak gitu. Frekuensinya banyak. Nah, sebentar misalnya dan kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 5 ya, kita mencari tinggi badannya. Nah, seperti ini. Misalnya kan datanya banyak ya. Sudah muncul kan presentasi saya? Sudah, Bu. Misalnya ini ya. Data tinggi badan dari kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 5. Nah, bagaimana kalau kalian menentukan modus dari tinggi badan kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 5 ini? Dikelompokkan dahulu, habis itu ditentukan modus. Jadi kalau misalnya datanya banyak itu kalian harus merubah bentuknya menjadi data kelompok ya, kayak gitu. Baru menentukan modusnya. Sudah download itu yang bahan ajar di Google Classroom ya? Iya, sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang saya mempunyai permasalahan yang terdapat di LKPD. Ya, permasalahannya adalah tentang penggunaan pertagas di RT 1 RW 2 di Desa Sukoharjo. Nah, kalian itu disuruh. Jadi kalian disuruh untuk mencari tagihan yang sering didapat oleh warga Sukoharjo. Menentukan apa, Bu? Kalau mencari tagihan yang sering diperoleh dari warga Sukoharjo, pakai yang sering muncul. Pakai apa? Riz? Modus. Pakai modus kan? Karena yang dicari yang sering muncul, tagihan yang sering muncul. Gitu. Jadi kita mencari nilai modusnya. Ya. Modus. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD ya. Nah, jangan lupa sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Dalam mengerjakan LKPD, kalian bisa membaca kembali bahan ajar. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Ada yang ditanyakan mungkin dari LKPD-nya? Belum, Bu. Kalau dari permasalahan LKPD itu kelas modusnya terdapat di kelas berapa? Untuk masalah pertama itu kelas 3, Bu. Iya, kenapa kok kelas ketiga? Soalnya banyak. Hanya itu. Apa mencari D1-nya? Berapa? Dari masalah pertama. D1-nya 5. Itu dari yang kelas ketiga dikurangi sama kelas 2 gitu, Bu. Ya. D2-nya 14 sama 9, dikurangi 19 dari frekuensi yang kelas kedua sama kelas ketiga sama kelas keempat. Kelas keempat ya. Jadi kalau di 1 itu didapat dari sebelum kelas modus sama kelas modusnya. Kalau di 2 itu didapat dari sesudah kelas modus dan modusnya gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau masalah kedua itu kan bentuknya dalam histogram ya. Iya, Bu. Kalau misalnya bentuknya histogram itu kan yang diketahui hanya tepi bawah sama frekuensi. Nah, kalian bisa ubah ke bentuk apa? Tabel. Nah, dalam bentuk tabel ya. Baru kita mengetahui berapakah batas atasnya, batas bawahnya dari setiap kelas gitu. Iya, Bu. Nah, nomor yang masalah 2 mungkin ada yang ditanyakan?
Masalah 2 ini hampir mirip sama 1 ya, Bu. Jadi Gimana Ki? Nggak kurang jelas. untuk yang masalah kedua ini sama kayak soal yang masalah 1 gitu. Iya, caranya sama, cuma kan bentuknya hanya berbeda. Yang masalah 2 bentuknya histogram, yang masalah 1 kan bentuknya dalam bentuk tabel. Gitu ya. Cuma dalam masalah 2 itu kamu harus merubah dulu dari histogram ke tabel biar mempermudah gitu ya. Jadi tetap step-stepnya itu sama. Gitu. Oh, gitu. Mungkin ada yang sudah selesai? Masalah 1. Ya, nanti kalau yang presentasi saya kasih poin tambahan ya. Untuk yang 1 saya ya, Bu. Tapi kalau salah enggak apa-apa ya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Ini untuk yang masalah ke-1 frekuensinya, Bu. Terus untuk pertanyaan yang keduanya itu kan ditanyakan modusnya ada di kelas ketiga. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Sebentar. Oh, nggak ada ya. Lanjut Ki. 200.044 375. Begitu. Betul. Jadi lanjut ke masalah yang kedua. Siapa yang mau presentasi masalah yang kedua? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Zora. Sekarang coba dibandingkan hasilnya kalau misalnya kita menggunakan Excel. Hanya itu kan lebih mudah menggunakan Excel ya. Sudah ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nah, dari pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan? Saya yang menyimpulkan, Bu. Ya, silakan, Pak Yuf. Berdasarkan penjelasan dari Bu Anan dan juga teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah menentukan modus terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama dengan cara menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi yang terbanyak. Dan yang kedua, tepi bawah kelas modus dan panjang kelas harus ditentukan lebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan D1, yaitu dengan cara selisih frekuensi sebelum kelas modus dengan frekuensi kelas modusnya. Dan yang keempat, untuk menentukan D2-nya, yaitu selisih frekuensi sesudah kelas modus dan modusnya. Nah, yang terakhir adalah lalu disubstitusikan ke rumus MO sama dengan tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali panjangnya tadi, panjang kelas tadi. Begitu, Bu. Yang lainnya mungkin ada yang mau nambahkan? Atau sama kayak Faif? Sama, Bu. Ya. Jadi dalam menentukan modus ada beberapa langkah, yaitu kita harus menentukan dulu di manakah posisi kelas modus tersebut dengan melihat frekuensi terbanyaknya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengikuti kuis yang sudah saya sediakan di Google Classroom ya. Ya, Nah, Bu. itu bisa diakses sampai jam 8 malam. Ya, Bu. Itu ya, lewat dari itu nanti tidak bisa diakses. Itu ya. Iya, Bu. Udah, ada yang nanya Kak? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah enggak ya. Jadi yang belum menyelesaikan LKPD, silakan nanti di-submit di Google Classroom ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang simpangan rata-rata. Nah, sebelum pembelajaran kan, silakan belajar tentang materi simpangan rata-rata ya. Kalian Bu. ya. Kalau Yes, Bu. nggak ada yang ditanyakan, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.